Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu semangat ya, meskipun masih belajar dari rumah. Marilah pertemuan hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Materi modul literasi tema 2. Dapatkah kalian menceritakan siklus hidup hewan di sekitarmu? Hewan juga mengalami siklus hidup seperti manusia dan tumbuhan. Mari kita membaca bacaan berikut. Kegiatan membaca 1. Siklus hidup ayam. Keluarga kami beternak ayam. Kami memiliki kandang kecil yang terletak di belakang rumah. Kami bergantian mengurus ayam dan membersihkan kandang. Ayah dan aku bertugas membuang kotoran, sementara ibu dan kakak memberi makan ayam. Kami melakukannya dengan teratur agar ayam kami tumbuh dengan sehat dan lingkungan sekitar terjaga kebersihannya. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Dari yang aku amati, telur ini perlu dierami induknya selama 21 hari. Lalu ia akan menetas menjadi anak ayam dan tumbuh menjadi ayam dewasa. Kalau digambarkan, proses ini terjadi seperti gambar berikut ini. Bisa kalian amati ya, telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa, dan begitu seterusnya. Kegiatan membaca yang kedua. Padi merupakan salah satu jenis tumbuhan yang menjadi salah satu makanan pokok di Indonesia. Padi yang ditanam oleh petani di sawah kemudian dipanen dan diolah menjadi beras. Beras yang sudah dikemas kemudian diperjualbelikan di pasar-pasar. Perlu kalian ketahui juga bahwa sawah juga menjadi habitat hidup berbagai hewan. Di antaranya adalah belalang yang mengalami metamorfosis tak sempurna dan katak yang mengalami metamorfosis sempurna dalam siklus hidupnya. Siklus hidup keduanya kalau digambarkan sebagai berikut. Siklus hidup katak mulai dari bertelur sampai dewasa ada perubahan bentuk. Untuk siklus hidup belalang, setelah telur menetas menjadi anak muda sampai dewasa, bentuknya sama, hanya berbeda ukurannya saja. Baik, kita lanjutkan dengan kegiatan membaca 3. Kita akan membaca cerita yang berjudul Sama atau Berbeda. Lihatlah kedua ulat ini, mereka berbeda. Yang di daun mangga ini adalah ulat ngengat. Badannya berbulu-bulu halus. Yang di daun jeruk adalah ulat kupu-kupu. Dia tidak memiliki bulu. Apalagi perbedaan mereka? Apakah kaki mereka berbeda? Tidak, sebenarnya mereka sama-sama punya 6 kaki. Kalau kalian lihat, ada 6 kaki yang tampak berbeda. Itulah kaki sejati, yang lainnya adalah kaki bantu. Apakah cara berjalan mereka berbeda? Tidak, cara berjalan mereka sama. Hanya cara berjalan ulat geometrit itu yang berbeda. Apakah makanan mereka berbeda? Tidak, makanan mereka sama. Ada yang makan tumbuhan dan ada yang makan binatang lain. Mereka sama-sama suka makan. Sepanjang hari mereka hanya makan dan makan saja. Coba kalian perhatikan aktivitas kedua ulat tersebut. Mereka terus makan sampai mereka tak bisa makan lagi. Lalu mereka berubah menjadi pupa. Pupa adalah ulat yang sedang berdiam untuk berubah menjadi ngengat atau kupu-kupu. Jadi, sebenarnya apalagi perbedaan mereka? Pupa mereka berbeda. Pupa ngengat membentuk kepompong.
pupa kupu-kupu membentuk krisalis. Krisalis berbeda dari kepompong. Coba lihat, krisalis menggantung, sedangkan kepompong tidak. Ketika menetas, tubuh mereka juga berbeda. Apakah kalian melihat perbedaannya? Jam tidur dan bangun mereka juga berbeda. Kebanyakan ngengat bangun di malam hari, sementara kupu-kupu umumnya bangun di siang hari. Lihat, sudah saatnya mereka bertelur. Meskipun berbeda, cara mereka bertelur sama. Mereka sama-sama kembali ke tempat mereka menetas, lalu bertelur di sana. Dan kalau digambarkan, inilah siklus hidup dari kedua hewan tersebut, ngengat dan kupu-kupu. Baiklah anak-anak, dari bacaan yang telah kita baca tersebut, mari kita pelajari kembali tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup sama dengan daur hidup. Daur hidup hewan adalah rangkaian proses tahapan hidup yang dilalui oleh hewan, mulai dari telur, menetas bagi hewan ovipar, bagi hewan vivipar maka dimulai dari anak hewan, kemudian masa remaja dan dewasa. Siklus hidup pada beberapa kelompok hewan berbeda-beda. Ada beberapa hewan yang dalam hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Ada pula hewan yang mengalami metamorfosis, baik sempurna ataupun tidak sempurna. Untuk siklus hidup hewan tanpa metamorfosis, sebagian besar hewan mengalami siklus hidup tanpa metamorfosis, merupakan proses pertumbuhan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Jadi, ketika setelah menetas menjadi anak, kemudian tumbuh menjadi hewan muda dan hewan dewasa, ini tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, tetapi berbeda bentuk ukuran tubuhnya. Contohnya pada hewan ayam, kucing, kelinci, itik, ikan, burung, dan masih banyak lagi. Berikutnya, siklus hewan dengan metamorfosis sempurna. Metamorfosis adalah pertumbuhan pada hewan berupa bentuk hewan muda yang berbeda dengan hewan dewasa. Metamorfosis sempurna mempunyai bentuk yang berbeda pada setiap tahap pertumbuhannya. Tahapan perkembangannya yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Imago ini adalah hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, ngengat, katak, nyamuk, lalat, dan kumbang. Coba kalian perhatikan siklus hidup hewan ngengat berikut. Ini adalah telur, kemudian larva berbentuk ulat, kemudian pupa, pupanya adalah kepompong, dan imago atau hewan dewasa. Untuk kupu-kupu, siklus hidupnya telur, kemudian larva juga berbentuk ulat, kemudian pupa ini berbentuk krisalis, dan imago atau kupu-kupu dewasa. Demikian juga pada siklus hidup katak. Telur, kemudian kecebong tanpa kaki, kecebong berkaki, katak berekor, dan imago atau katak dewasa. Untuk siklus hidup nyamuk, telur, kemudian larva ini adalah jentik-jentik nyamuk itu, kemudian pupa, dan imago atau nyamuk dewasa. Baik, selanjutnya siklus hidup dengan metamorfosis tidak sempurna.
Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mempunyai bentuk hampir sama pada setiap tahap pertumbuhannya. Metamorfosis tidak sempurna pada hewan tidak mengalami tahap pupa. Jadi tahap perkembangannya adalah telur, nimfa itu adalah hewan muda, kemudian menjadi imago atau hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, rayap, belalang, dan masih banyak lagi hewan yang lain. Ini adalah siklus hidup metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Telur, kemudian belalang, anak belalang, belalang muda atau nimfa, sampai dengan belalang dewasa. Berikutnya, ini adalah siklus hidup kecoa. Mulai dari telur, kemudian hewan muda atau nimfa, kecoa muda, kemudian kecoa dewasa, imago. Baiklah anak-anak, materi hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.